Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Disdik, ketemu lagi di podcast Disdik Depok. Kali ini kita akan ngajak ngobrol Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok yang baru. Kita ingin mengetahui latar belakangnya, kita ingin kenal lebih dekat dengan Kepala Dinas kita yang baru, Pak Wahid Suryono. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak Sehat Adin. Pak. Alhamdulillah, baik. Pak Kadis, ini Sobat Disdik pasti bertanya-tanya nih, siapa Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok yang baru? Pak Kadis bisa ceritakan latar belakang Pak Kadis dari pendidikan dan sebetulnya asalnya dari mana? Ya, baik Sobat Disdik. Saya tadi udah disebutkan ya, Wahid Suryono. Sejak 15 Januari 2026 saya mendapat amanah untuk memimpin Dinas Pendidikan Kota Depok. Tadi ada pertanyaan, Pak, Bapak dari mana sih asal-usulnya gitu ya? Ya, saya masuk kategorinya Puja Kesuma ya, putra Jawa kelahiran Sumatera. Saya sampai dengan SMA di Lampung. Ya. Hijrah ke Jawa karena kuliah, gitu ya. Kemudian alhamdulillah dapat rezeki keterima jadi CPNS Kota Depok tahun 2001. Sampai sekarang saya di Depok tinggalnya. Tinggal sudah di Depok. Nah, Di Depok, ya. Lahir Pak Kadis di Lampung. Saya lahir di Lampung. Saya lahir sampai SMA di Lampung. Generasi ketiga. Jadi kakek nenek dulu yang pertama merantau ke Lampung. Iya, kaitan riwayat pendidikan, pernah sekolah TK juga Pak dulu Pak? Nah, saya itu termasuk yang nggak menikmati TK ya. Jadi zaman dulu belum ada di kampung saya TK. Jadi langsung SD. Langsung SD. Jadi usia 5,5 tahun saya masuk SD. Kebetulan ayah saya almarhum dulu adalah guru SD. Dan spesialis guru kelas 1. Jadi waktu itu saya tiap hari ikut ke sekolah. Ikut bapak ke sekolah gitu ya. Terus lama-lama nggak pulang, setiap hari masuk. Jadi akhirnya ya udah didaftarin aja jadi siswa gitu. Pas ini lulus kelas 1 selesai punya rapot gitu. Zaman dulu kan beda, belum ada SPMB kayak sekarang. Jadi bisa aja di kampung itu main gitu ya. Keenakan bisa aja tuh jadi murid kalau zaman dulu. Nah, saya salah satunya. Untuk SMP SMA-nya masih di Lampung di juga? Lampung, saya SMP di Lampung, cuman beda desa. Kalau SD kan di desa sendiri ya. Begitu SMP, saya harus ke kecamatan. Zaman dulu kan masih langka ya. Saya dulu SMP negeri hanya ada satu di satu kecamatan. Kemudian SMA pindah ke kecamatan lain. Kenapa? Karena kecamatan saya nggak ada. Waktu itu belum ada. Jadi saya hijrah ke kecamatan lain yang sudah ada SMA negerinya gitu. Karena dulu cita-citanya saya pokoknya sekolahnya yang negeri aja lah. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri juga. Gitu. Alhamdulillah tercapai. Nah, untuk kampusnya? Kampus saya di IPB. Makanya saya SPI. Nah, banyak yang nanya-nanya tuh, Pak, SPI apa sih? Kadang-kadang ada yang bilang sarjana psikologi katanya. Pak Suryono, Pak, dari psikolog ya? Bukan. Ada yang bilang juga sarjana pemerintahan. Kalau sarjana pemerintahan sebenarnya SIP. Tapi banyak juga yang salah tuh. Tapi yang paling benar saya ada SPI sarjana perikanan. Saya dari IPB. Nah, Pak Kadis pernah terpikirkan nggak bahwa akan menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok? Nah, ini enggak. Dalam mimpi aja enggak. Karena dulu sebenarnya waktu saya lulus SMA tahun 92. Dulu saya ingat ada program D2 pendidikan guru SMA yang itu ikatan dinas. Seingat saya. Dulu teman saya ada satu kelas yang ngambil itu jadi guru ya. Saya nggak mau tuh jadi guru gitu ya. Nggak tahu kenapa. Jadi saya mau ini jadi insinyur. Dulu zaman dulu kan terkenal itu ya, insinyur. Yang ada ambil apa tuh? Akhirnya saya ambil IPB. Ada senior yang menginspirasi lah ya. Kemudian saya masuk UMPTN IPB keterima. Dilalahnya juga nggak terkabul saya jadi insinyur karena waktu itu sudah dihapus kan, nggak ada lagi gelar insinyur, diganti sarjana kan, sarjana. Nah, waktu itu belum ada penjurusan. Dulu IPB kan tingkat 1 semuanya umum ya. Nah, baru tingkat 2 ambil penjurusan. Saya ngambil perikanan, jadilah sarjana perikanan, gitulah cerita singkatnya kira-kira seperti itu. Iya.
masuk ke dunia pendidikan nih sekarang. Kami mendengar Pak Kadis sebetulnya tidak asing dengan dunia pendidikan karena orang tua juga berlatar belakang aktivitasnya sebagai guru ya. Ya, Bisa betul. diceritakan ke kami? Iya, itulah. Jadi dejavu sebenarnya ya. Dulu yang saya nggak pengen jadi guru gitu ya. Ya ini mas darah mungkin ya, darah lebih kental dari air gitu ya. Jadi akhirnya ya ujungnya saya di sini gitu ya. Jadi ya saya kira itu bagian dari takdir yang ya ada sejarahnya ternyata kalau dirunut-runut ya, karena bapak saya guru, kepala sekolah lama, kemudian pensiun kembali jadi guru. Jadi saya kira saya terinspirasi betul sama ayah, sama bapak itu yang ikhlas saya kira ya. Jadi setelah nggak jadi kepala sekolah, setelah mungkin sekitar 16 tahun bapak saya jadi kepala sekolah karena kena periodisasi nggak boleh, kemudian balik jadi guru dan beliau mengajar tiap hari. Dari rumah ke sekolah itu sekitar 40 kilo naik motor. Sampai beliau pensiun tiap hari itu naik motor. Berangkat pagi-pagi sekali, kemudian nanti pulang sampai rumah malam. Iya. Itu sampai beliau pensiun. Iya, dari cerita itu sebetulnya menarik sekali kaitan dedikasi ya yang dicontohkan oleh guru-guru generasi awal bisa dibilang. Nah, Pak Kadis ada nggak yang memberikan value dari kehidupan orang tua yang sebagai guru yang kemudian bisa menjadi inspirasi buat kami ini kita guru muda? Saya kira gini ya, ada satu petuah ya, kembali karena bapak saya itu apa ya, saya kira saya dulu nggak paham apa sih Pak, saya bilang yang membuat bapak begitu all out gitu ya di pendidikan. Padahal dulu kan guru kecil gajinya ya. Dulu belum ada sertifikasi, belum, gajinya kecil. Nah, yang bapak rela menempuh sehari 40 kilo, PP 80 kilo kan naik motor gitu. Bahkan pernah sampai ada episode beliau dibegal motornya, diambil kemudian pingsan ya. Dan dianterin orang ke rumah gitu ya. Itu saya kira apa sih. Terus kemudian ada satu lagi, saya bilang bapak saya itu dulu salah kan guru SD ya, SD negeri. Nah itu beliau juga aktif di Madrasah Sanawiyah ya, bahkan yang menginisiasi pembangunan swasta ya. Kemudian jadi guru di situ sampai setelah pensiun juga masih diminta jadi guru di situ. Saya bilang apa sih Pak yang membuat mau sebegitunya gitu ya. Saya waktu itu nggak masuk akal lah, saya bisa apa ya yang mendorong bisa sampai seperti itu. Ternyata itu adalah setelah saya renung-renungkan sekarang ya, rasa-rasanya itu mungkin panggilan jiwa ya, panggilan hati gitu ya. Nah itu memang nggak ternilai karena ternyata ada satu kepuasan yang saya dapat cerita itu bahwa melihat anak didiknya berhasil, sukses, itu kalau bagi guru itu sebuah kebahagiaan gitu ya. Itu nggak ternilai, nggak tergantikan gitu. Nah mungkin nilai itu sih yang saya dapatkan ya. Jadi ketika saya diamanahkan jadi kepala dinas pendidikan, mungkin ini sih ada saya harus melanjutkan gitu ya nilai-nilai yang dulu bapak saya almarhum itu perjuangkan gitu. Nah mungkin ruang lingkupnya aja yang beda karena saya kan nggak bisa ngajar ya, karena kan nggak punya sertifikat mengajar, bukan dari pendidikan, nggak bisa gitu ya. Nah mungkin mudah-mudahan saya di dinas pendidikan ya ada sih yang bisa saya kontribusikan lah untuk dunia pendidikan Kota Depok, terutama para guru. Menarik Pak Kadis, kaitan dedikasi seorang guru yang kemudian melewati setiap hari itu 40 kilo dan pulang pergi 80 kilo. Ya mungkin gambaran kalau sekarang kan jalanan sudah bagus ya. Iya betul. Kalau masa lalu kita bayangkan itu jalanannya tidak sebagus sekarang. Nah, tadi Pak Kadis sudah menceritakan bahwa salah satu energi orang tua itu adalah ketika anak muridnya berhasil gitu. Nah, pernah nggak Pak Kadis melihat orang tua mengeluhkan kondisi yang dijalaninya selama itu? Saya ingat saya nggak pernah ngeluh ya. Saya benar-benar salut itu. Nggak ada tuh, nggak pernah ngeluh capek apa itu nggak pernah. Dan tiap hari loh, 6 hari dan sekarang. Makanya sekarang saya sangat salut kepada para guru ya, yang mungkin juga ada di Depok yang menempuh perjalanan sejauh itu ya.
Kalau Depok mungkin lebih mungkin dari luar kota ya, ngajar di Depok mungkin ada 40 kilo atau lebih tiap hari. Mungkin kalau di sini perjuangannya lebih berat lagi karena mungkin macet ya kan. Itu effortnya masih lebih gitu ya. Dan itu dijalani setiap hari. Saya kira saya mengapresiasi guru-guru ya yang apa namanya dedikasinya saya kira luar biasa. Kadang-kadang ya kalau saya melihat apa ya nilai kepuasan itu sih yang nggak terganti memang ya. Saya 3 bulan lebih dikit lah jadi kadistik itu kalau ngelihat apa ya ke sekolah ngelihat guru ngajar gitu apa ya rasanya tuh Mengingat ya ada apa ya memori. apa damai gitu loh seneng Oh, gitu ya ngeliat anak-anak gitu ya. Ya mungkin mungkin itu sih yang mereka rasakan gitu ya Iya. yang guru-guru rasakan tuh mungkin itu ya. Ya itu tadi ada apa energi yang dalam ketika melihat ya anak muridnya sukses itu tadi ya. Nah, Pak Kadis melihat dengan kondisi saat ini dunia pendidikan. Menurut pandangan Pak Kadis, pandangan pertama tentang dunia pendidikan seperti apa? Saya ngelihatnya gini lah, kita ini udah tahun 2026 ya. Dulu saya kira pemerintah Indonesia itu secara masif gitu ya, menyiapkan pendidikan untuk membuat lompatan itu dengan dulu namanya sekolah Inpres. Ya. Mungkin kita banyak yang produk dari sekolah Inpres yang sekarang di usia saya ini ya, mungkin banyak yang sekolah Inpres. Dan itu saya kira investasi paling penting yang pernah dilakukan Republik ini menurut saya. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah dasar kemajuan sebuah bangsa. Nah, kalau saya lihat sekarang tentu sudah berbeda jauh ya dengan dulu. Dulu mungkin masih sederhana gitu ya. Sekolah nggak secanggih sekarang. Tapi saya kira kalau saya melihat ke kondisi sekarang, yang pertama kalau dari sisi sarana prasarana tentu ini masih tantangan untuk sekolah yang sarana prasarananya lengkap dan memadai. Itu bagi saya itu masih tantangan untuk kita bisa siapkan. Kemudian yang kedua, tantangan zaman saya kira yang sudah berubah, di mana sekarang kan era digital, era medsos ya, era internet, itu yang ada mungkin kalau istilahnya ada era disrupsi teknologi, disrupsi informasi. Nah, ini tantangan yang menurut saya harus kita antisipasi. Karena dunianya udah beda jauh ya, analog dengan digital itu. Nah, tantangan terbesar kita sebenarnya itu menyiapkan generasi yang adaptif terkait dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi yang cepat banget. Nah, kita harus menyiapkan itu. Dan generasi kita, anak-anak kita sekarang kan generasi alpha. Generasi yang jauh berbeda dengan generasi X, apalagi baby boomer gitu kan. Nah, itu tantangan juga, tantangan berhadapan atau menyiapkan generasi yang saat ini sedang berada pada masanya. Iya, kalau yang Pak Kadis tadi jelaskan tantangan yang lebih banyak dihadapi oleh murid kita. Nah, tantangan bagi guru, kira-kira Pak Kadis, saat guru-guru saat ini tantangan terbesarnya apa dalam pandangan Pak Kadis? Yang jelas ada pergeseran menurut saya ya dibanding masa lalu. Itu karena zaman yang berubah tadi, ada disrupsi informasi, teknologi informasi ya. Guru-guru sekarang adalah satu tantangannya juga tantangan mendidik ya. Itu berbeda. Pola interaksinya nggak bisa lagi guru itu sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Kalau dulu guru itu satu-satunya sumber pengetahuan, tapi sekarang nggak. Sumber pengetahuan itu ada di mana-mana. Kita bisa mengakses dari banyak sekali sumber. Nah, justru sekarang saya kira tantangan bagi guru adalah bagaimana dia bisa sebagai orang atau pihak yang memberikan arahan atau guidance. Jadi mengantarkan siswa untuk bisa mengakses sumber pengetahuan yang tepat, yang terhindar dari hoax, yang nggak bias gitu ya. Itu tantangan bagi guru saya kira. Yang kedua juga tantangan terkait dengan proses pembelajaran. Nggak bisa lagi pola dulu yang pola guru, karena guru sebagai salah satu-satunya sumber, kemudian direktif ya. Jadi sekarang nggak bisa lagi saya kira anak-anak kita
sudah nggak gitu lagi masanya. Jadi guru ya harus berubah ya, harus adaptif. Nah, mungkin salah satu tantangan terbesar saya kira terkait dengan tantangan banyaknya kasus-kasus bullying ke guru ya. Kalau dulu kan sebenarnya yang kita hadapi bullying itu ke siswa, dari teman, dari guru, dari orang tua gitu ya, orang dewasa. Sekarang guru dibullying loh. Nah, ini yang menurut saya tantangan. Kita perlu memberikan perlindungan. Artinya kita harus proporsional juga bahwa sekarang bisa terjadi, sekarang tuh terjadi guru dibully loh. Nah, yang membuli kalau dulu kemarin-kemarin gitu ya, sering ada kejadian guru dibully oleh orang tua siswa. Orang tua siswa nggak puas, kesel karena anaknya mungkin didisiplinkan agak keras, dilaporin ke polisi misalnya gitu. Nah, sekarang siswanya sendiri yang membuli gurunya. Ini saya kira keprihatinan ini yang harus kita perhatikan secara khusus, kita carikan solusinya. Kita harus melindungi guru kita. Karena jangan sampai gini, karena kita membiarkan nanti guru apatis ya. Udahlah, bukan anak saya kok katanya. Terserahlah mau jadinya kayak apa gitu loh. Nah, saya khawatir itu jangan sampai terjadi. Jadi guru memang harus mendapat perlindungan saya kira. Iya. Melihat tantangan-tantangan saat ini, apa program dan rencana Dinas Pendidikan ke depan, Pak Kadis? Ya, saya melihat gini ya, yang paling utama kita harus memastikan bahwa pendidikan kita, sistem pendidikan kita bisa mengantarkan anak-anak kita itu paripurna ya dalam dia nanti menjalani kehidupannya. Nah, artinya kita harus bisa menyiapkan sarana pembelajaran yang komprehensif. Anak-anak bisa belajar dengan aman, dengan tenang, dengan nyaman di sekolah. Jadi sekolah itu bukan momok, bahwa sekolah itu adalah bagian dari ruang kehidupannya anak-anak kita selain di rumah dan di luar. Bahkan kalau bisa anak-anak nyaman di sekolah gitu ya. Dan dia mendapatkan ilmu untuk bekal dia nanti menjalani kehidupan. Saya kira itu sih tantangan terbesar kita ya. Iya. Kaitan menjawab ya di antara rencana-rencana Dinas Pendidikan ke depan. Yang terdekat Pak Kadis tahun 2026, kegiatan Dinas Pendidikan itu apa kira-kira yang ini efeknya dirasakan oleh masyarakat? Oke. Saya kira gini, saya ingin memastikan, memang nggak akan selesai dalam 1 tahun ya, tapi saya ingin membuat roadmap bahwa semua sekolah di Kota Depok itu bagus. Saya ingin memastikan itu ya, terutama sekolah-sekolah negeri ya, sekolah-sekolah negeri yang langsung ada di bawah Dinas Pendidikan. Semua sekolah negeri itu kondisinya harus bagus, sarana prasarananya lengkap. Ya, sarana prasarana kan semua ya. Kalau satu di dalam ruang kelas itu di dalamnya ada meja kursi siswa, meja kursi guru, ada lemari, ada biar nggak panas, ada kipas angin misalnya gitu ya. Kemudian juga untuk anak-anak belajar ada buku, ada alat pembelajaran, sarana-sarana itu saya ingin sekolah di Depok itu semuanya bagus gitu ya, standar gitu ya. Karena ya ini udah tahun 2026 gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih kita bisa nih bertahap nih 2026, 27, 28, 29, 30 gitu ya, atau dan seterusnya. Tapi kita harus memulai menyusun langkah ini secara terstruktur. Nah, kemudian kalau sarana prasarana udah bagus, ini sekolah negeri udah bagus. Nah, saya ingin juga nggak ada ketimpangan atau disparitas mutu sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Nah, ada satu hal yang saya kira menarik terobosan Pak Wali kemarin tuh ya, terkait dengan RSSG. RSSG itu harus kita maknai bagaimana kita mengangkat ketimpangan sekolah swasta yang tertinggal. Kan sekolah swasta banyak loh, Depok tuh banyak yang bagus-bagus banget, yang ketinggalan juga ada. Nah, RSSG ini sebenarnya adalah bagian dari, selain dengan masalah daya tampung, saya kira adalah upaya secara tidak langsung nanti adalah kita bagaimana mengurangi disparitas tadi, ketimpangan. Sehingga saya ingin nanti ke depan nggak mungkin semuanya sama mutunya, karena sunatullahnya kita kan bersaing ya, tapi nggak jauh gitu loh, nggak jauh banget gitu. Jadi kalau ya beda-beda tipis lah Betty gitu, sehingga anak-anak kita nanti punya pilihan yang banyak untuk sekolah. Terus kemudian yang kedua, ini juga akan memastikan nggak ada anak yang nggak sekolah. Kenapa? Sebenarnya daya tampung sekolah kita SMP itu cukup. Kalau kita hitung negeri, swasta, madrasah, semuanya kita hitung, itu cukup sebenarnya, semua anak bisa sekolah.
Nah, tinggal memastikan itu tadi. Jangan terlalu tinggi gapnya, disparitasnya, sehingga semuanya punya akses untuk sekolah. Jadi melihat kursi, sebetulnya ketersediaan kursi di sekolah-sekolah SMP ya terutama itu sebetulnya tersedia untuk masyarakat Kota Depok yang lulusan SD semuanya ya Pak Kadis. Semuanya bisa sekolah. Iya. Cuman memang ada sekolah yang ngantri-ngantri buat masuk sampai nolak-nolak, ada yang inden sampai setahun 2 tahun ya. Ada sekolah yang nggak dapat murid atau dapatnya sedikit banget gitu ya. Iya, program apa yang untuk memastikan bahwa anak-anak yang lulus SD itu tertampung di semua sekolah yang ada di Kota Depok, Pak Kadis? Ada program apa yang disajikan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok? Ya, pertama terkait dengan program tentang daya tampung ya, daya tampung. Ini pemerintah saya kira mulai ketat ya. Pertama gini, pemerintah kita mulai tahun 2026 itu mulai fokus kepada kualitas sekolah itu diawali dari penerimaan siswa baru. Jadi pemerintah tahun ini udah ketat. Ruang kelas itu nggak boleh berjubel. Sekarang ada batas ideal yang boleh. Dan itu ada tahapan yang harus kita laksanakan gitu ya. Jadi nanti ke depan nggak bisa lagi kelas itu terlalu padat ya. Jadi ada rasio ideal. Itu dalam waktu 3 tahun kayaknya menjadi target pemerintah kita, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita semua harus mencapai itu. Nah, kemudian tentu daya tampung kita, karena sekarang kondisinya memang belum rata ya untuk yang SMP ya, belum rata kemampuannya, kapasitasnya, sehingga tadi masih ada tuh penumpukan atau mungkin ginilah, masih favorit itu ya ikut di sekolah negeri kan gitu ya, sehingga akibatnya ya inilah berlomba-lomba untuk masuk sekolah negeri. Tapi kan harus diakui kan sekolah negeri kita, SMP negeri kita itu kan hanya menampung sekitar 30% dari lulusan SD dan sederajat di Kota Depok. Nah, Pak Wali, pemerintah Kota Depok sudah mulai tahun lalu menggulirkan yang disebut dengan RSSG. Itu bagian dari upaya memperluas daya tampung sekaligus juga mengangkat mutu sekolah swasta. Rencananya kami di 2026 ini ingin juga memperluas itu. Jadi bisa menambah daya tampung. Nah, juga kami sudah mengusulkan nih, karena kemarin kita dapat atensi dari Pak Menteri Pendidikan, kemudian juga melalui Kementerian Pendidikan, melalui BPPMP, kita dimungkinkan juga untuk menambah unit sekolah baru. Kami sudah mengusulkan, Pak Wali sudah mengirimkan surat ke Pak Menteri melalui Sekjen. Mudah-mudahan kita bisa dapat tambahan. Sekolah baru, ruang kelas baru. Kalau sekolah baru otomatis kan ruang kelas baru ya. Karena kalau mau nambah daya tampung kan harus nambah ruang kelas baru. Nah, kemudian yang kedua, kita juga akan berfokus untuk menambah RKB, baik melalui revit atau melalui pola pembangunan yang ada secara bertahap. Mudah-mudahan itu bisa menambah kapasitas. Tapi ada satu hal sih menurut saya yang penting ya. Jangan sampai gini loh, sekolah negeri itu kanibal. Artinya adanya sekolah negeri akan mematikan sekolah swasta. Saya juga nggak ingin seperti itu. Jadi mari kita tumbuh sama-sama, karena bagaimanapun stakeholder pendidikan itu bukan hanya sekolah negeri gitu ya. Ada juga sekolah swasta. Jadi kita harus sama-sama tumbuh, sama-sama berkembang, sama-sama maju gitu ya. Itu yang harus jadi perhatian kita. Jadi fokus kita ke depan menekan atau mengurangi gap cakupan yang belum tercover sekolah. Jadi kalaupun ke depan nanti ada rencana menambah sekolah negeri, maka mestinya kita harus nyari lokasi yang memang belum ada cover sekolah. Harusnya ke situ ya. Nah, sementara ini bagian dari upaya perluasan cakupan itu, RSSG itu adalah salah satu strategi menambah cakupan daya tampung, sekaligus juga menjawab tadi kebutuhan anak-anak kita yang memang tidak bisa mengakses sekolah negeri. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Ini energi optimisme ini semakin besar. Insya Allah. Mudah-mudahan ya, dukungan semuanya ya. Insya Allah. Sukses Pak Kadis. Terima kasih. Insya Allah. Amanah barunya. Ada closing statement Pak Kadis? Mungkin gini aja dikit ya. Pendidikan itu tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab stakeholder lainnya. Jadi mari kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi
mengelola pendidikan di Kota Depok. Mudah-mudahan kalau kita bersinergi, berkolaborasi, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang ada. Baik. Sayang sekali waktunya terbatas. Banyak sekali masih tema-tema. Ke depan Pak Kadis izin agar bisa menyiapkan waktu untuk podcast ini nih, agar sahabat Disdik bisa mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan. Sekali lagi sehat terus Pak Kadis, sukses selalu. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Disdik kali ini. Sahabat Disdik, kita telah berbincang-bincang dengan Pak Kadis yang baru, Dinas Pendidikan Kota Depok, dan di dunia pendidikan sudah kita ketahui bersama tadi Pak Kadis sesungguhnya tidak asing karena memang besar tumbuh di keluarga guru, dan mudah-mudahan tadi dari narasi yang beliau sampaikan juga memberikan inspirasi bagi kita tentang makna dedikasi itu sendiri. Kita ketemu lagi di podcast Disdik Depok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.